Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa melanjutkan acara kesaksian hidup saya ke-31 di channel Bukit Sion. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang melimpah dalam hidup kita semua yang dikasihinya. Amin. Saya percaya ya saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada hari ini selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, saya menserahkan hari ini pemberitaan firman-Mu, kabar baik dari-Mu ya Tuhan, pesan-Mu hari ini buat kami semua yang Kau kasih dimanapun berada. Engkau tahu Tuhan, firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Engkau tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan dua tema ya. Yang pertama yaitu apa pesan Tuhan melalui kitab Imamat. Yang kedua yaitu apa arti iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya mulai yang tema pertama ya, yaitu apa pesan Tuhan melalui kitab Imamat. Saya akan menjelaskan lebih detail ya tentang kitab Imamat ini. Penulis yaitu Musa. Waktu penulisan antara 1450 dan 1400 sebelum Masehi, rentang waktu 1 bulan. Judul kitab, kata tanda petik imamat berarti berkaitan dengan para imam. Penamaan ini sangat tepat karena pemimpin-pemimpin agama bangsa Israel kala itu adalah para imam. Dan karena pelayanan dari pimpinan-pimpinan agama ini selalu dirundingkan. Latar belakang, kitab ketiga dari Pentateuch, kitab Imamat merupakan lanjutan kisah dari dalam kitab Keluaran. Saya ulang ya. Latar belakang, kitab ketiga dari Pentateuch, kitab Imamat merupakan lanjutan kisah dari dalam kitab Keluaran. Kitab ini dimulai dengan penyesalan pembangunan kemah suci atau tabernakel oleh bangsa Israel. Buku pegangan berisi instruksi bagi para imam ini diberikan ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai selama 1 tahun. Tempat penulisan, secara umum diyakini bahwa Musa menerima pewahyuan ini ketika sedang berada di Gunung Sinai, ditujukan kepada bangsa Israel. Isi Imamat menetapkan peraturan-peraturan untuk memelihara kemurnian rohani, moral, dan jasmani bangsa Israel. Instruksinya adalah mengenai cara hidup kudus dengan memberi korban dan penyembahan. Disebutkan pula mengenai 5 korban utama, yaitu 1. Korban bakaran, 2. Korban sajian, 3. Korban keselamatan, 4. Korban penghapus dosa, 5. Korban penebus salah. Hal-hal ini yang dibahas dalam kitab Imamat adalah 2 ya, peranan Harun sebagai imam, peraturan keimaman, kesucian, tanda 2 lagi ya, hari raya pendamaian, 2 lagi, hukum untuk mengatur kekudusan dalam seluruh segi kehidupan, 2 lagi, dan hari-hari raya bagi Allah. Kata kunci, tanda petik ya, disucikan.
Lalu tanda petik lagi, kekudusan. Para orang Lewi dan khususnya para imam dipisahkan bagi pelayanan atau tanda petik disucikan supaya hidup sebagai teladan tanda petik kekudusan di hadapan semua umat dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Tema: dosa selalu menjijikkan dalam pandangan Allah. Rencana Allah adalah bahwa semua dosa harus ditebus dan dibenarkan dengan persembahan darah korban. Kurung, seperti yang digenapkan dengan penebusan oleh Kristus. Kurung tutup. Allah benar-benar kudus dan Ia menghendaki kekudusan dan dedikasi kita. Allah bukanlah sumber kekacauan, melainkan keteraturan dalam penyembahan. Saya ulang ya. Tema, karena ini penting ya, kita harus memperhatikan ya isi dari kitab Imamat ini ya, khususnya temanya. Ada pesan Tuhan yang penting ya di dalam tema Imamat ini. Dosa selalu menjijikkan dalam pandangan Allah. Rencana Allah adalah bahwa semua dosa harus ditebus dan dibenarkan dengan persembahan darah korban. Kurung, seperti yang digenapkan dengan penebusan oleh Kristus. Kurung tutup. Allah benar-benar kudus dan Ia menghendaki kekudusan dan dedikasi kita. Allah bukanlah sumber kekacauan, melainkan keteraturan dalam penyembahan. Kita menaati hukum-hukum Allah bukan supaya berkenan kepadanya, melainkan sebagai ungkapan kasih dan percaya kita kepadanya. Kesetiaan terhadap firman Allah membuat kedamaian dan kehadirannya mengisi hidup kita. Amin ya. Itulah isi kitab Imamat. Selanjutnya tema yang kedua, yaitu iman yang benar ya, sesuai firman Tuhan. Kita sudah sering ya mendengar pembelajaran atau pendalaman Alkitab ya tentang iman ini. Tidak ada salahnya ya, saya akan mengulang kembali apa itu iman. Ada beberapa ayat ya di Alkitab yang menjelaskan tentang apa itu iman. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama yaitu di Ibrani 1 ayat 1. Di Ibrani 11 ya. 11 ayat 1. Saya bacakan ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Saya ulang ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada ayatnya lagi ya, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Ya, jadi iman itu percaya meskipun tidak melihat. Itu kita sudah tahu ya. Yang kedua yaitu di Yakobus 2 ayat 17. Mari kita buka bersama-sama ya. Yakobus 2 ayat 17. Saya bacakan ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Emang ya, iman tanpa perbuatan adalah mati ya, atau sia-sia. Selanjutnya di Yakobus 2 ayat 26.
Saya bacakan ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin ya. Selanjutnya ada lagi ya di 1 Timotius 4 ayat 10. Saya bacakan ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Saya ulang ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Selanjutnya kita buka di Roma 10 ayat 17. Saya bacakan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini sudah sering kita dengar ya ayat ini. Tidak ada salahnya ya Tuhan mengingatkan lagi bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi sangat penting sekali kita sering-sering mendengarkan firman Tuhan, sering-sering membaca Alkitab di rumah atau di gereja. Ya, sering-sering mendengarkan firman Tuhan di gereja atau di rumah melalui HP. Banyak ya khotbah-khotbah di YouTube. Ya, membaca Alkitab di rumah. Saudara bisa atur sendiri ya berapa ayat sehari. Asal rutin ya setiap hari. Cuma sedikit tidak apa-apa, asal rutin setiap hari baca Alkitab. Selanjutnya ya ada banyak ya ayat-ayat tentang apa itu iman ya, yang sesuai dengan firman Tuhan dapat saudara baca sendiri di rumah ya. Itu tadi beberapa ayat saja yang saya sampaikan. Saya tambahi ya tentang yang berhubungan dengan iman. Jadi hari tema kedua ini kita belajar khusus tentang iman. Tuhan tidak jemu-jemu ya mengingatkan kita pentingnya iman. Karena di akhir zaman nanti, di kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti, yang dicari Tuhan pertama kali yaitu adakah iman di dunia ini. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti ya apa itu iman, dan kita harus menghidupi iman kita tersebut. Ada 5 kebiasaan ya yang menumbuhkan iman kita. Iman itu harus bertumbuh seperti tanaman di pot atau di kebun ya, itu harus dirawat ya, disiram, diberi pupuk ya supaya bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan iman kita ini harus bertumbuh. 5 kebiasaan ya yang menumbuhkan iman kita. Yang pertama yaitu pengendalian diri. Itu dapat kita lihat di Amsal 25 ayat 28. Saudara dapat baca sendiri ya di rumah ayatnya. Pengendalian diri itu melingkupi beberapa hal ya. Jadi pengendalian diri itu macam-macam. Ada pengendalian diri ya yang berhubungan dengan lidah. Ada pengendalian diri yang berhubungan dengan uang. Ada pengendalian diri yang berhubungan dengan emosi. Ada pengendalian diri yang berhubungan dengan waktu. Ya, jadi pengendalian diri ini sangat penting ya untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang setia, yang taat. Ya, nomor 1 itu harus bisa mengendalikan diri dalam hal mengendalikan perkataan kita ya, mengendalikan uang kita ya, mengendalikan emosi kita, mengendalikan waktu kita. Tidak boleh malas membaca Alkitab. Itu
tidak boleh malas ke beribadah ke gereja, ya, tidak boleh malas ikut persekutuan doa atau pendalaman Alkitab, pokoknya yang bisa menumbuhkan iman kita ya. Banyak yang bisa kita lakukan ya untuk menumbuhkan iman kita. Contohnya ya, pengendalian diri ini itu Musa ya. Musa itu setelah dewasa itu tidak mau disebut pangeran Mesir. Jadi Musa lebih memilih ya mengikuti kehendak Tuhan. Ya, dia meninggalkan segala kenyamanannya ya, segala kesenangan dunia, harta dunia di Mesir dia tinggalkan ya. Karena dia tahu bahwa mengikut Tuhan itulah ya melebihi yang dia miliki di Mesir. Jadi Musa itu menyadari ya bahwa kesenangan atau harta sesaat dari kenikmatan dosa itu sia-sia. Jadi dia lebih mengejar sesuatu yang kekal, yaitu mengikuti kehendak Tuhan. Ya, dia memilih yang sesuai ya dengan kehendak Tuhan. Dia tidak egois ya, tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan kepentingan Tuhan. Luar biasa ya. Tidak hanya Musa ya, ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain ya yang bisa kita teladani ya dalam hal pengendalian diri. Yang kedua yaitu syukur. Ini dapat kita lihat di Roma 12 ayat 2. Alkitab ya menyadarkan kita ya bahwa otak kita ini diciptakan tidak hanya sekedar untuk merindukan atau mengejar harta duniawi, tapi juga merindukan dan mengejar harta surgawi ya, atau kehidupan rohani. Tidak hanya mementingkan kehidupan jasmani saja, tapi juga mementingkan kehidupan rohani atau kehidupan spiritual. Bahkan kehidupan rohani atau kehidupan spiritual itu lebih penting daripada sekedar harta duniawi atau kehidupan jasmani. Bersyukur adalah cara paling mudah sebenarnya ya untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Tapi justru sayang ya, banyak yang mengabaikannya. Padahal bersyukur itu paling mudah dilakukan. Tapi sayang ya, banyak yang mengabaikan bersyukur ini, seolah-olah tidak penting, seolah-olah bukan sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Dalam Roma 12 ayat 2 ya, kita harus memperbaharui pikiran kita agar tidak terjebak dengan pola dunia. Itu sudah jelas ya di Roma 12 ayat 2, dapat saudara baca sendiri di rumah ya. Jadi kita harus memperbaharui pikiran kita ya dengan pimpinan Roh Kudus tentunya ya. Karena Roh Kudus itu membawa kita ke segala kebenaran ya, mengajar kita, menuntun kita ya, menguatkan kita ya untuk selalu berada di atas rel kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga yaitu doa. Doa bukanlah kebiasaan yang mudah untuk dibentuk, tetapi merupakan ide yang mudah untuk dibuang atau dilupakan. Ya. Maksudnya itu kalau kita kepepet saja ya, kita berdoa, ingat Tuhan. Kalau kita dalam sikon yang urgent saja, ingat Tuhan, ingat berdoa. Ya, jadi itu tidak mudah ya untuk dibiasakan sebagai suatu kebiasaan ya, berdoa senantiasa itu tidak mudah. Jadi doa itu dapat mengubah ya hati dan pikiran kita itu sesuai
kehendaknya, ya, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Banyak orang yang salah kaprah ya, menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari Tuhan dengan membawa daftar list yang panjang. Bukan ya. Jadi doa itu bisa mengubah hati dan pikiran kita selaras ya dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Berulang kali ya Tuhan Yesus mengingatkan kita ya dalam Alkitab ya untuk berdoa senantiasa. Pentingnya berdoa ini sudah diulang-ulang ya oleh Tuhan Yesus ya dalam firman-Nya di Alkitab ya. Di mana Tuhan Yesus sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya ya selama hidup di dunia ini untuk berdoa secara mendalam. Itu teladan dari Tuhan Yesus ya, harus kita teladani. Jadi pentingnya berdoa ya. Jangan sampai kita meremehkan doa, karena doa itu dapat mengubah hidup seseorang ya, mengubah secara drastis ya hidup seseorang 180 derajat, luar biasa ya. Yang keempat yaitu istirahat. Ini dalam Markus 2 ayat 27. Dapat saudara baca sendiri di rumah ya. Jadi istirahat itu adalah anugerah Tuhan Yesus yang harus kita syukuri. Ya. Tapi banyak ya anak-anak Tuhan yang merasa tidak perlu istirahat. Padahal Tuhan itu tahu persis ya apa yang kita butuhkan untuk berkembang seperti yang Tuhan kehendaki, yang seperti yang Tuhan rencanakan, maka kita perlu istirahat. Karena Tuhan tahu persis kita itu tidak bisa ya berkembang secara maksimal kalau kita tidak mengatur waktu istirahat kita. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan ya pentingnya mengatur waktu untuk istirahat. Salah satu cara ya agar istirahat kita itu berkualitas yaitu dengan melindungi tidur kita. Bukan sering tidur terus gitu, bukan ya. Tapi kita mengatur, menjaga konsistensi waktu tidur dan waktu bangun kita. Waktu bangun kita ya. Jadi harus diatur ya. Kita harus sengaja ya mengatur waktu istirahat kita. Disengaja ya dengan menjaga konsistensi waktu tidur dan waktu bangun kita ya. Jauhkan perangkat-perangkat yang menemani kita setiap hari ya, yang seperti amplop dan perangko itu ya tidak bisa dipisahkan, apalagi kalau bukan HP ya. Jadi jauhkan dulu sementara HP, laptop, TV ya 1 jam sebelum tidur. Ya, jangan makan dan minum apapun juga kecuali air putih ya 3 jam sebelum tidur. Itu nanti kita bisa menjaga ya imun kita, daya tahan tubuh kita ya. Waktu tidur kita berkualitas sehingga waktu kita bangun tubuh kita bugar. Ada loh orang yang nggak bisa tidur sampai minum obat lelap apa itu. Ada lagi yang baru ulus apa gitu ya. Banyak ya ternyata orang nggak bisa tidur. Kalau orang yang sakit parah itu memang nggak bisa tidur itu wajar ya. Tapi kalau orang nggak sakit apa-apa nggak bisa tidur itu lucu gitu ya. Atau mungkin ada penyakit ya, saya juga nggak ngerti ada penyakit yang nggak bisa tidur. Saya dulu punya teman di kos-kosan AN7 itu Surabaya. Waktu saya kuliah di Surabaya, teman satu kos cewek itu juga ke dokter sampai ke dokter minta obat, nggak bisa tidur tiap malam, nggak bisa tidur. Kasihan. Kita bersyukur ya yang bisa tidur nyenyak tiap malam. Itu suatu anugerah yang harus kita syukuri.
Yang kelima yaitu pembacaan kitab suci, ya, itu dapat kita lihat di Esra 7 ayat 10. Kita harus meniru ya teladan Esra ini, di mana Esra ini telah bertekad untuk meneliti dan mempraktekkan Taurat Tuhan. Ya. Diceritakan di ayat ini ya, Esra 7 ayat 10. Dapat saudara baca sendiri di rumah ya. Kisah Esra yang melawan Babel ini ya, dengan mengembangkan kebiasaan membaca Alkitabnya. Jadi Esra ini mempunyai kebiasaan membaca Alkitab yang patut kita tiru ya. Jadi tidak hanya untuk mempelajari Alkitab saja ya, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk ya, yang membentuk Esra itu bisa menghidupi imannya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita membiasakan ya membaca Alkitab, itu kita bisa menghidupi iman kita. Amin. Kita ya hidup di zaman modern ini ya, itu harus mengerti ya bahwa iman itu tadi sudah dijelaskan ya di awal. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu di zaman modern ini kita jangan dikalahkan oleh HP ya. HP itu boleh ya, tapi itu jangan sampai mengurangi waktu untuk membaca firman Tuhan. Kan di HP ada ya aplikasi Alkitab tuh, atau khotbah-khotbah di YouTube tuh ya. Lebih baik kita membuka firman Tuhan ya, atau renungan-renungan rohani yang bagus-bagus itu ya, daripada kita menghabiskan waktu dengan melihat HP untuk hal yang lain. Jadi itulah tantangan di zaman HP Android ini ya. Jadi itulah ya yang harus kita perhatikan, yaitu iman. Kita harus mengerti dulu iman sehingga kita bisa menghidupi iman kita. Iman itu ya tidak hanya sekedar persetujuan pikiran loh ya. Banyak ya orang yang salah kaprah. Jadi hanya setuju bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, hanya sebatas persetujuan pikiran saja, cuma di pikiran saja ya, itu tidak benar. Jadi iman itu tidak hanya sebatas di persetujuan pikiran saja, ya aku percaya Tuhan Yesus itu Allah, cuma di bibir saja, itu bukan iman. Ya, jadi iman itu kalau cuma di pikiran saja, itu cuma sebagai penonton saja, bukan pelaku firman. Kita introspeksi diri ya. Selama ini kita itu sudah menghidupi iman kita atau cuma sebagai penonton saja, atau cuma setuju di pikiran kita saja, tetapi tidak pernah mempraktekkan ya dalam perbuatan kita sehari-hari iman kita tersebut. Itu hanya kita yang tahu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mengingatkan kita ya, jangan jadi penonton saja, tapi ada bukti dalam perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan mati ya, sudah disebutkan tadi di awal. Jadi perlunya ya kita membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari iman kita. Ya, jadi jangan main-main ya dengan iman. Iman itu harus dihidupi dalam hidup kita, bukan hanya sekedar persetujuan pikiran tadi ya. Dalam bahasa Ibrani ya, itu ada kata-kata ya yang artinya itu iman, tapi dalam bahasa Ibrani
bahasa Ibrani itu biasanya itu terdiri dari 3 huruf mati ya. Itu yang ada hubungannya dengan iman. Itu bahasa Ibraninya itu yang pertama itu emunah, yang kedua itu emet. Ya, saya jelaskan yang emunah ya. Jadi ada 2 ya, ya kata-kata iman dalam bahasa Ibrani itu ada 2, yaitu emunah dan emet. Emunah itu artinya kejujuran, dan arti yang selanjutnya yaitu setia. Arti yang selanjutnya dari emunah, yang pertama tadi kejujuran, kedua setia, ketiga dapat dipercaya atau dapat diandalkan oleh Tuhan. Kita introspeksi diri lagi ya, apakah selama ini kita dapat dipercaya oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Itu tidak mudah loh ya. Jadi anak-anak Tuhan itu kita harus dapat dipercaya loh oleh Tuhan. Tidak hanya sebagai gelar anak-anak Tuhan saja, tapi kita punya tugas loh ya sebagai anak-anaknya. Apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan sebagai anak-anaknya? Itu penting ya, harus kita perhatikan. Yang kedua yaitu emet. Artinya emet ini hampir sama ya dengan emunah tadi. Artinya emet itu kebenaran ya. Yang pertama itu artinya itu kebenaran, atau bahasa Inggrisnya itu truth, kebenaran ya. Yang kedua itu artinya itu setia, sama ya dengan emunah. Yang ketiga itu artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat itu artinya amin. Ada 5 pengertian iman ya. Ini hanya sebagai tambahan saja ya. Yang pertama yaitu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada yang kita percayai. Itu pengertian iman yang pertama. Saya ulang ya. Ada 5 pengertian iman. Yang pertama, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus. Contohnya di Alkitab yaitu Ayub ya, Abraham, Yusuf, dan lain-lain. Yang kedua, dapat dipercaya atau dapat diandalkan oleh Tuhan Yesus dalam segala hal untuk melakukan rencananya ya, atau kehendaknya. Jadi harus selaras dengan rencananya dan kehendaknya. Yang ketiga yaitu pengertian iman yang ketiga, yaitu kita harus menyadari bahwa kita ini sebagai agen-agennya Tuhan Yesus ya, untuk melakukan tugas ya dari Tuhan yang sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Jadi kita harus siap ya menerima tugas dari Tuhan Yesus untuk melaksanakan sesuai dengan rencana dan kehendaknya di bumi ini. Tiap orang itu beda-beda ya tugasnya, gak sama, tiap orang gak sama ya, sesuai dengan talenta ya yang diberikan Tuhan. Tiap orang talentanya tidak sama, jadi kita harus menggunakan ya talenta yang diberikan oleh Tuhan itu sesuai, selaras dengan rencana dan kehendaknya. Kalau kita diberi karunia baiknya juga ya, yaitu kita harus gunakan sesuai dengan rencana dan kehendaknya juga. Yang keempat yaitu nilai hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, hidup kita itu amin ya.
Jadi selalu kita katakan amin ya kalau ada sesuatu ya yang itu kita percayai bahwa itu sesuai kehendaknya, sesuai rencananya, kita katakan amin. Jadi itulah pengertian iman yang sudah saya sampaikan tadi, ada 5. Saya ulang ya biar saudara tidak bingung ya. Yang pertama tadi menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada yang kita percayai. Tentu saja ya Tuhan Yesus yang kita percayai. Kedua yaitu kita ini ya dapat dipercaya, dapat diandalkan oleh Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, untuk melakukan misi Tuhan Yesus ya. Jadi harus selaras dengan misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus itu ya rencana dan kehendaknya tadi ya. Yang ketiga yaitu kita ini ibaratnya itu bekerja ya secara resmi sebagai agen-agennya Tuhan Yesus ya seumur hidup kita. Maksudnya itu melayani Tuhan ya, sebagai pelayan Tuhan. Jadi sebagai pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh ya, melayani Tuhan dengan segenap hati ya, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kita, melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang keempat yaitu nilai hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, amin ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini sampai di sini ya. Terima kasih buat waktunya ya, sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.